Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Oke, semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke anak-anak, bagaimana untuk PTS-nya yang kapan hari? Semoga kalian semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan semoga hasil nilainya bagus. Pada saat rapotan sisipan besok, semoga nilai kalian semuanya bagus, tidak ada yang jelek ya. Dan anak, kembali lagi dengan Pak Andi, yaitu sudah ganti buku atau kita sudah masuk di tema 7 ya. Sebelum Pak Andi membahas di materi ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak, berdoa selesai. Sekarang langsung aja Pak Andi bahas tentang tema 7 ya. Tema 7 itu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Itu tentang tema 7. Nah, kita membahas di subtema yang pertama ya. Di subtema yang pertama ini masalah benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Materinya gerak, berjalan, dan berlari sesuai irama. Itulah anak untuk di tema 7 subtema yang pertama atau subtema 1 ya anak. Lanjut ya. Sebelum memasuki materi, kalian harus memahami tentang tujuan pembelajaran materi yang Pak Andi sampaikan nanti, supaya kalian paham, supaya kalian bisa mengerti. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dan berlari sesuai irama dengan benar. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan gerak dasar berjalan dan berlari sesuai irama dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran. Jadi di dalam materi ini sudah jelas, nanti kalian itu materinya ada tentang berjalan dan berlari. Oke, lanjut, kita masuk ke materi. Langsung aja, materi yang pertama di situ ada tentang gerak berjalan ya. Ya, di dalam gerak berjalan ini Pandi akan tampilkan tentang anak sedang berjalan ke depan. Tolong diperhatikan gerakannya ya. Mulai dari tangannya, terus langkah kakinya, pandangannya, badannya itu bagaimana, diperhatikan dengan baik. Ya itu ya, bisa diperhatikan ya, cara melangkahnya. Oke, kalau sudah diperhatikan gambarnya, sekarang masuk ke dalam cara melakukannya sebagai berikut ya. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus sikap awalnya berdiri tegak dan pandangan ke depan. Yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan ya. Dikepalkan ini digenggam ya, digenggam di samping badan. Yang ketiga, kemudian kalau sudah seperti itu, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Nah, seperti pada gambar tadi ya. Kalau sudah siap, badan tegak, tangannya dikepalkan di samping badan, baru tangannya diayunkan ya di samping badan, dan kakinya siap untuk langkah. Itu cara melakukannya berjalan. Oke, lanjut.
kita masuk yang kedua, yaitu tentang gerak berlari. Sama, ini Pak Andi akan menampilkan tentang gambar berlari bagaimana diperhatikan ya. Ya, ini diperhatikan gambarnya ya. Langkahnya cukup panjang dan diangkat, kedua tangannya diayun seperti itu, perhatikan ya. Ya, kalau sudah paham gambarnya, langsung bagaimana caranya untuk melakukan gerakan berlari ini. Ya, caranya melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan, jadi badan jangan tegak. Kalau mau berlari jangan tegak, tapi badannya condong ke depan. Beda kalau berjalan. Kalau berjalan itu badannya tegak, tapi kalau mau berlari badannya dicondongkan ke depan. Oke, yang kedua, kalau sudah nomor 1 dilakukan, baru yang kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Lakukan ayunan kaki lebih tinggi, seperti gambar tadi, ayunan kaki lebih tinggi. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerakan berjalan. Ya sudah pasti ya, lebih cepat daripada berjalan. Gambarnya seperti tadi. Itu ya, untuk di subtema 1 tentang berjalan dan berlari. Oke, sekarang ada rangkuman materi untuk kalian diperhatikan. Rangkuman materi ya, ini rangkuman materinya yang tadi ya. Berlari dan berjalan dapat membuat tubuh lebih sehat. Hampir semua orang dapat melakukan kegiatan berlari dan berjalan. Pada dasarnya, berlari dan berjalan merupakan gerakan melangkahkan kaki secara bergantian dari satu titik ke titik lainnya, atau disebut juga dengan gerak lokomotor. Itu rangkuman materi. Berikutnya, macam-macam gerak berjalan. Macam-macam gerak berjalan ini ada berapa? Yang pertama, jalan kaki di tempat. Yang kedua, jalan ke depan. Jadi macam-macam gerak berjalan ini ada 2, jalan kaki di tempat dan jalan ke depan. Ya anak-anak, itu untuk subtema 1 ya. Jadi untuk subtema 1 sekarang masuk di tugas. Nah, ini tugas kalian di rumah ya. Tugasnya yang pertama yaitu menyalin rangkuman materi di buku tulis PJOK. Ya, tadi yang ada tulisannya rangkuman materi itu ditulis di mana? Di buku tulis PJOK ya. Kalau sudah menyalin ditulis di buku PJOK, baru yang kedua tugas kalian adalah mempraktekkan ya. Mempraktekkan apa Pak? Yang pertama, mempraktekkan berjalan ke depan dengan hitungan 1 sampai 8. Jadi prakteknya berjalan ke depan pakai hitungan 1 sampai 8, itu dipraktekkan. Praktekkan yang kedua yaitu tentang berlari ke depan. Berlari ke depan. Nah, anak-anak, itu untuk tugas kalian. Yang pertama menyalin, yang kedua mempraktekkan ya. Jadi untuk mempraktekkan ini nanti bisa dilaporkan bentuk video atau bentuk foto ya. Bentuk video atau bentuk foto bisa dilaporkan di WA Pak Andi langsung japri pribadi. Kan anak, itu untuk materi di subtema 1 Pak Andi cukup sekian. Semoga apa yang Pak Andi sampaikan tadi bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Lebih-lebih untuk tugas ini bisa kalian praktekkan dengan baik. Terima kasih Pak Andi, cukup sekian untuk materinya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.